Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi statistik selanjutnya, yaitu tentang kuartil. Nah, kuartil itu seperti apa? Sebelumnya kita sudah belajar tentang materi median ya. Nah, sekarang kita belajar tentang kuartil. Kuartil itu apa? Kuartil adalah membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian sama banyak. Ingat kata kuncinya di sini berurutan ya. Nah, kalau kemarin kita belajar median, median itu membagi dua data sama banyak. Nah, kalau kuartil, dia membagi data 4 sama banyak. Jadi yang dibaginya 4, gitu ya. Nah, kuartil ini dilambangkan dengan Ki. Nah, dia ada 3 kuartil itu, ada kuartil bawah atau Q1, kemudian kuartil tengah atau median, disingkat dengan Q2, atau kuartil atas Q3. Jadi di sini median di kuartil itu dia masuknya ke Q2. Nah, perhatikan garis bilangan yang menyajikan letak setiap kuartil dari sekumpulan data. Nah, perhatikan nih, kalau ini ada garis bilangan ya, dia membagi 4 sama banyak, ini 1, 2, 3, 4, maka pembaginya ada 3, gitu loh. Ya, maka di sini nih 25, 25, 25 kan semuanya jadi 100% ya. Maka dia pembaginya ada 3. Q1, Q2, Q3. Gitu ya. Berarti Q1 ini di sini nih dibawa dari sini ke sini. Jadi 25% ya. Kemudian Q2 berarti di tengah-tengah, di sini di 50%. Q3 berarti di sini di 75% ke sana. Gitu ya. Oke. Nah, untuk lebih memahaminya, kuartil itu kita bagi dua. Ada kuartil untuk data tunggal dan satu lagi kuartil untuk data berkelompok. Nah, kita bahas satu-satu kuartil untuk data tunggal. Nah, misalkan perhatikan di sini, misalkan X1, X2, X3 sampai Xn adalah data berukuran N yang telah diurutkan. Ini bahasanya adalah telah diurutkan ya. Jadi kalau dia belum diurutkan, itu harus diurutkan dulu datanya, baru bisa kita cari kuartilnya. Oke, maka letak kuartil ke I, nah berarti kuartil ke I-nya itu bisa Q1, bisa Q2, atau Q3. Nah ini nih, kalau I-nya diganti oleh 1 berarti ya Q1, kalau I-nya diganti oleh 2 berarti Q2. Nah, I dalam kurung N plus 1 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena kan membagi 4 data sama banyak, gitu ya. Nah, besaran lain dari kuartil itu ada jangkauan kuartil dan jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil. Nah, kalau jangkauan kuartil itu disingkat dengan JQ, ini rumusnya cuman Q3 kurangi Q1 saja. Kemudian satu lagi jangkauan semi interkuartil atau disingkat dengan simpangan kuartil, itu rumusnya adalah QD ya. Jadi kalau yang ditanyakan berapa QD-nya, oh berarti itu jangkauan semi interkuartil. Ini rumusnya Q3 kurangi Q1 dibagi 2 atau JQ dibagi 2 ya. Jangkauan kuartil dibagi 2. Nah, kita langsung ke contoh. Contoh untuk data tunggal. Perhatikan di sini ada 3 soalnya, ada A, B, dan C. Kemudian yang ditanyakan itu kuartil ke-1, ke-3, dan simpangan kuartil. Oke, lihat soal yang A. Soal yang A itu datanya belum diurutkan ya. Ini 1, 6, 10, 3, 5, 8 ini belum diurutkan. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah datanya diurutkan terlebih dahulu dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Jumlah datumnya berapa? Jumlah datumnya ada 11. Berarti dia datanya ganjil ya. Oke. Nah, pertama kita akan mencari Q1. Perhatikan Q1 rumusnya I tambah N plus 1 dibagi 4. I-nya 1 berarti 1 ditambah N-nya 11. 11 tambah 1 berarti 12. 12 dikali 1 12. 12 dibagi 4 berarti 3. Jadi data ketiga itulah Q1-nya. Nah ini data ketiga. Ini udah diurutkan ya.
Kalau Anda nanti ngambil yang ini, data ketiganya 10. Nah, ini salah. Kenapa? Karena ini belum diurutkan. Tapi kalau yang ini udah benar. Datanya diurutkan dulu. Jadi data Q1 itu, data yang sudah diurutkan itu adalah berapa? 4. Q1-nya adalah 4. Data ketiga. Bukan Q3-nya 4, bukan Q1-nya 3, bukan ya. Tapi Q1-nya itu adalah data ketiga. Nah, data ketiga itu nilainya adalah 4. Paham ya? Sekarang lihat kuartil ketiga yang di sini yang ditanyakan selanjutnya, kuartil ketiga berarti 3 I dalam kurung N plus 1 berarti 12 tambah 1 dibagi 4. 3 dikali 12, 36, 36 dibagi 4 itu 9. Cari data ke-9. Bukan Q3 nilainya 9, bukan ya. Tapi cari data ke-9 dari soal ini, tapi yang sudah diurutkan. Nah, didapatlah ini 10. Maka Q3 itu nilainya adalah 10. Paham ya? Oke. Ini soal untuk nomor 1, kuartil 1 dan kuartil 3. Nah, untuk simpangan kuartilnya gampang karena Q1 dan Q3-nya udah diketahui. Q3-nya 10 dikurangi Q1-nya 4 dibagi 2. 6 dibagi 2 itu 3. Paham ya? Oke, nah coba perhatikan soal yang B. Nah, soal yang B, tetap data itu harus diurutkan. Jadi kata kunci mencari median, mencari kuartil, nanti selanjutnya desil, persentil, itu nilai datanya itu harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya urutkan nih. Datanya udah diurutkan, banyaknya itu 12. Pertama kita akan mencari Q1. Nah, Q1 itu sama dengan data ke I N plus 1 dibagi 4. Berarti 1 dikali 13 dibagi 4. Datanya itu data ke 3,25. Data ketiga ini. Data 0,25-nya berarti antara data ketiga dan data ke-4. Makanya di sini nih. Jadi 3,25 itu antara data ketiga dan data ke-4. Terus gimana cara mencarinya? Gini nih. Q1 sama dengan data ketiga, data ketiga yang di sini ya, ditambah 0,25 karena di sini kan 3,25, tambah 0,25 dikali data keempat dikurangi data ketiga. Data ketiganya berapa? 4, ya kan? Ditambah 0,25, data keempatnya berapa? 7. Dikurangi data ketiga, 4, gitu lah. Jadi 4 ditambah 0,25 kali 7 kurangi 4, 3. Jadi 4 tambah 0,75 sama dengan 4,75. Paham ya caranya ya? Kalau belum paham nanti silahkan diulang-ulang kembali video ini. Kemudian kuartil ketiga nih. Perhatikan kuartil ketiga. Rumusnya I dalam kurung N plus 1 dibagi 4. I-nya 3, N-nya 12 tambah 1 dibagi 4. Berarti berapa nih? 13 kali 3, 39 dibagi 4. Sama dengan 9,75. Artinya, kuartil Q3 nilainya ada di data ke 9,75. Nah, perhatikan nih, data ke-9 ini data ke-10-nya. Nah, berarti data ke 0,75-nya antara di data ke-9 dan ke-10. Maka Q3-nya itu adalah data ke-9 ditambah 0,75 data ke-10 kurangi data ke-9. Ini data ke-10-nya, ini data ke-9-nya. Paham ya? Jadi nilai 9,75 itu artinya 9 ditambah 0,75. Nah, 0,75-nya dari mana? Berarti data ke-10 kurangi data ke-9. Oke, data ke-9-nya 13. Kemudian 0,75, data ke-10-nya itu 14 dikurangi 13. 14 kurangi 13, 1, berarti 13 ditambah 0,75. Sama dengan 13,75. Paham ya? Berarti nilai kuartil ketiga itu adalah 13,75. Yaitu ada di data ke 9,75.
Oke, kita lanjut. Simpangan kuartilnya lebih mudah. Q3 kurangi Q1. Q3-nya 13,75, Q1-nya 4,75. Jadi 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Oke, lanjut soal selanjutnya yang C. Datanya sudah terurut ya. Yang ini datanya sudah terurut. Kita jumlahkan dulu frekuensinya. 6 tambah 9 tambah 3 tambah 3 tambah 9 tambah 7 sama dengan 37. Berarti dia ganjil ya. Nah, kita cari data ke-1, Q1 ya. Q1-nya berarti 1 kali 37 tambah 1 dibagi 4. Sama dengan 38 dibagi 4 itu data ke-9,5. Nah, cara mencari kalau data berkelompok seperti ini nih, ini kan lihat frekuensinya aja. Ini kan 6. Sementara di sini data ke-9 berarti 6 selanjutnya yang keduanya berapa? 9. 6 tambah 9 berapa? 15. Berarti data ke-9,5 itu ada di sini. Nah, data ke-9,5 ada di sini. Maka Q1-nya itu adalah data ke-9 ini nih ditambah 0,5 data ke-10 kurangi data ke-9. Di sini jumlahnya udah 15. Artinya data ke-9 dan ke-10-nya ada di sini. Nilainya tetap 6. Di sini nilainya tetap 6. Maka nilainya adalah 6 ditambah 0,5 kali 6 kurangi 6. 6 kurangi 6 kan 0. Maka di sini 6 tambah 0 sama dengan 6. Jadi Q1 itu nilainya adalah 6. Paham ya? Q3 berarti masukin rumusnya I dikali N plus 1 dibagi 4. Nah ini nih. 3 dikali 37 tambah 1 dibagi 4 didapatlah data ke-28,5. Data ke-28,5 itu ada di sini, ya kan? Nah, berarti data ke-28 ditambah 0,5 data ke-29 kurangi data ke-28. Data ke-29 dan ke-28-nya masih tetap ada di sini. Nah, berarti 18 ditambah data ke-29 masih tetap 18, data ke-28 juga dia masih tetap 18. Maka dia 18 ditambah 0,5 kali 0 sama dengan 0 ya. Jadi 18 ditambah 18 sama dengan 18. Nah, untuk mencari Q3-nya, Q3 kurangi Q1 berarti 18 kurangi 6 dibagi 2. Sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Paham ya? Mencari Q1, Q2, Q3. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kuartil data berkelompok. Tadi data tunggal, sekarang data berkelompok. Nah, data berkelompok ini rumusnya seperti ini. Kalau Anda masih ingat rumus untuk median itu hampir sama dengan kuartil. Bedanya hanya di sini. Kalau median itu kan dia setengah N. Nah, kalau kuartil itu I per 4N. Tergantung I-nya berapa. Kalau dia Q1 berarti 1/4. Kalau dia Q2 berarti 2/4. Kalau dia Q3 berarti 3/4. Tergantung di sininya. Nah, rumusnya sama, jadi nanti diingat-ingat rumus median. Nah, rumus untuk kuartil, desil, persentil hanya beda ininya aja nih. Nah, gitu ya. Oke, ini keterangannya, perhatikan. Nah, ini nih. TBI berarti kalau kemarin tepi bawah kelas median, sekarang ganti tepi bawah kelas kuartil ke I, tergantung dia kuartil ke berapa, gitu ya. Jumlah frekuensi sebelum kuartil ke I, panjang kelas interval, frekuensi kelas kuartil ke I. Nah, kita cek aja langsung ke contoh soal. Nah, tentukan kuartil bawah Q1 dan Q3 dari hasil panen buah selama 80 hari pada tabel berikut. Nah, ini tabelnya, perhatikan. Nah, berarti kita harus, kalau ada tabel distribusi frekuensi seperti ini, kita harus mencari letak dari Q1 dan Q3. Nah, kita cari dulu letak Q1. Berarti Q1-nya itu adalah, cari dulu nih, I1 itu, Q1 itu berarti 1/4N. Data ke 1/4N. N-nya itu 80. Berarti 1/4 kali 80 sama dengan 20. Berarti cari data ke 20. Ini 8 tambah 10 kan 18. Nah, belum data ke 20. Berarti data ke 20-nya ada di sini nih. Nah, antara 40 sampai 44. Gitu ya. Nah, ini nih. Ini letak Q1-nya.
karena isi data ke-20 ada di sini. Kemudian mencari letak Q3, berarti Q3 3/4 ya, 3/4N. Berarti 3/4 kali 80 sama dengan 60. Berarti cari yang jumlah frekuensinya lebih besar atau sama dengan 60. Nah, ini ada di sini. Antara 50 sampai 54. Kelas kelima ya. Oke, disinilah letak Q3-nya. Kalau sudah mencari letak Q1 dan Q3, nah selanjutnya gampang. Tinggal memasukkan ke rumus saja, gitu kan. Nah, ini saya tulis lagi di sini untuk data distribusi frekuensinya. Nah, ada di kelas ketiga dan keempat. Kelas ketiga untuk Q1, kelas keempat untuk Q3 ya. Nah, coba mencari nilai Q1. Berarti tepi bawahnya itu ini nih. 40 kurangi 0,5. Berarti 39,5. Kemudian frekuensi sebelum kelas kuartil ke-1 berarti ini 10 tambah 8. Sama dengan 18. Paham ya? Kemudian panjang interval dari 40 ke 44 itu panjang intervalnya 5. Kemudian frekuensi kelas kuartil ke-1 berarti 13 ini. Maka tinggal dimasukin aja rumusnya. 39,5 tambah 20. 20 itu tadi 1/4N ya. Kurangi 18 dibagi 13. Nah, didapatlah 40,27. Paham ya? Jadi kalau sudah dapat letak Q1 atau Q3-nya itu sudah enak. Tinggal mencari komponen-komponen dari rumus untuk mencari Q1 saja. Nah, selanjutnya mencari Q3, berarti TB-nya itu TB3 ya. Berarti di sini nih. 50 kurangi 0,5 itu 49,5. Kemudian FK-nya berarti sebelum kuartil kelas ketiga ya. Ini kan kelas ketiganya ini, berarti sebelum kuartilnya ini 17 tambah 13 tambah 10 tambah 8 sama dengan 48, gitu ya. Kemudian panjang interval pasti sama dari 50 ke 54, dia juga sama 5 panjangnya. Kemudian frekuensi kelas kuartil Q3 itu berarti dia 14. Selanjutnya ini kuartil ketiga bukan kuartil kelas ke-1 ya. Kemudian Q3-nya tinggal dimasukkan 49,5 ditambah 60 kurangi 48 dibagi 14 kali 5. Nilainya adalah 53,79. Gitu ya. Oke, paham cara mencari kuartil Q1, Q3 untuk data berkelompok. Terima kasih. Materi tentang kuartil untuk data tunggal dan data berkelompok saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.